niat belajar nih? Ada, Pak. Kalau ada, alhamdulillah, karena segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Jadi sebelum mulai pembelajaran, kita angka baiknya mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ucapkan. Jadi di sini kita akan belajar tentang adat istiadat masyarakat jahiliyah. Adat istiadat. Masyarakat jahiliyah. Ada yang tahu jahiliyah ini artinya apa? Arti dari jahiliyah, zaman jahiliyah ini, ada yang tahu nggak arti jahiliyah apa? Ada yang tahu? Jadi jahiliyah ini berasal dari kata al-jahal. Al-jahal, yang artinya adalah bodoh atau kebodohan. Bodoh atau kebodohan. Kenapa dikatakan masyarakat Arab jahiliyah ini bodoh atau memang kebodohan? Kenapa dikatakan masyarakat jahiliyah ini bodoh? Saya ingin tanyakan pendapatnya. Menurut kamu, Mas, apa? Kenapa dikatakan masyarakat jahiliyah itu bodoh? Karena Kakak nggak kenal masyarakat Islam, Pak. Gak kenal sama Islam. Iya, Pak. Gak kenal sama Islam. Ada yang lain? Ada yang lain jawabannya? Serbia mungkin? Kenapa dikatakan masyarakat Arab jahiliyah ini bodoh? Pada zaman ini yang belum mengenal Islam dikatakan jahiliyah ataupun bodoh pada saat itu. Apa? Menurut kamu apa? Kenapa dikatakan masyarakat Arab sebelum mengenal Islam itu jahiliyah? Karena belum ada Islam, Pak. Karena belum ada Islam. Apa arti Islam? Iya. Hah? Kamu agama Islam? Apa arti Islam? Percaya. Alhamdulillah. Percaya itu iman ya, iman. Iman artinya mempercayai Islam. Islam ini adalah Islam yang baru masuk mungkin. Apa? Kenapa dikatakan masyarakat Arab jahiliyah dulu dikatakan jahiliyah? Dikatakan bodoh. Apa alasannya? Menurut kamu apa alasannya? Karena orang dulu belum tahu, Pak, belum ada yang kasih arahan tentang Islam, belum mengetahui Islam, Pak. Bagus. Bisa jadi. Memang pada zaman dahulu ini masyarakat Arab jahiliyah ini mempunyai adat istiadat. Nanti kita paparkan di situ satu-satu. Nah, kebiasaan masyarakat jahiliyah ini memang di luar nalar kita, di luar daripada akal logika kita. Ini adalah sungguh sangat kesesatan, sangat sesat pada zaman dulu. Masa zaman jahiliyah sangat sesat orang-orang ini. Tak ada aturan, tak ada aturan di situ. Jadi masyarakatnya mungkin kita paparkan saja satu persatu di sini biar lebih jelas nanti sebelum kita mulai. Dari Khalil Abdul Karim. Di sini dikatakan bahwa kesimpulannya, kemudian pada slide selanjutnya kesimpulannya adalah dari masyarakat jahiliyah ini tidak semua dihilangkan kebiasaan mereka, tapi ada kesamaan pada adat istiadat jahiliyah ini dengan pada kita sekarang ini. Persamaannya kita pergi ke haji, mereka juga ke haji, tapi perbedaannya kita untuk menunaikan ibadah, tapi mereka juga beribadah, tapi menyembah berhala. Lanjut terus.
Kondisi sosial bangsa Arab jahiliyah memiliki klasifikasi berbeda-beda, di mana kaum bangsawan mendapat kedudukan terpandang daripada masyarakat biasa. Nah, pada masyarakat jahiliyah begitu. Kenapa begitu? Siapa yang lebih tinggi, lebih kaya, bangsawan, terpandang, itu yang diikuti peraturannya. Apapun yang dikatakannya pasti benar. Tidak, yang dikatakan bangsawan pasti benar dan tidak mungkin berbohong. Itu yang dipercayai oleh masyarakat Arab jahiliyah. Karena pada saat itu kondisi sosial itu yang sangat penting. Nah, dari sini ada sebuah cerita dari bangsawan. Ini cerita tentang asal-usul berhala, asal-usul orang jahiliyah ini menyembah berhala ataupun patung-patung. Ada seorang bangsawan dari Jazirah Arab ini, dari Arab, yang bernama seorang bangsawan itu adalah Amar bin Lusaid. Jadi ini adalah seorang bangsawan dari Arab. Dia adalah pemimpin dari Arab pada masa jahiliyah. Nah, Amar ini adalah seorang pemimpin atau bangsawan. Apapun yang dikatakannya pasti dituruti oleh bangsa Arab. Karena dia adalah pemimpin ataupun bangsawan, orang terpandang, sosialnya tinggi. Kalau budak-budak adik empat tuh kalau berbicara pasti nggak dituruti. Ceritanya dia pergi ke Syam. Dia. Dan jalan-jalan tak liburan, pergi dia ke Syam. Nah, di Syam ini dia melihat seseorang itu menyembah patung. Jadi orang di Syam ini menyembah patung dia. Patung disembahnya. Karena ini sebelum Islam datang. Menyembah patung. Jadi Amar bin Lusaid ini tertarik. Karena di Arab tadi belum ada sebelum mengenal berhala orang Arab ini. Amar bin Lusaid pemimpinnya pergi ke Syam dan melihat orang Syam ini menyembah patung. Kemudian Amar bin Lusaid ini terpikir dia, bawa patungnya boleh senang orang sana kan kayak gitu dia. Jadi dibawanya patung kembali kepada Arab, tanah Arab. Setelah membawa patung, dia kumpulkan semua orang-orang Arab dia kumpulkan. Saya dulu nggak nyaman saya. Pak, Syam itu apa, Pak? Syam itu nama kota, salah satu nama kota yang ada di Timur Tengah. Nama suatu tempat. Jadi orang Syam ini menyembah patung. Kemudian setelah Amar kembali dikumpulkan. Misalnya ini saya Amar, saya kumpulkan kalian orang-orang Arab. Saya kumpulkan kalian. Lalu saya bilang bahwa ini misalnya saya mau bertalan macam-macam, saya bilang ini oleh-olehnya bahwa saya melihat di saat itu orang menyembah patung, bahwa orang itu menganggap patung itu sebagai Tuhan. Jadi pada saat itu mulailah mereka menyembah patung karena diperintahkan oleh pemimpinnya yang bernama Amar bin Lusaid. Maaf, saya ada kesilapan. Namanya Amar bin Luhaid. Sudah dimaafkan kesilapan saya? Sudah, Pak. Ya. Jadi poin-poin ada istiadat, ada guru pada zaman Arab jahiliyah. Apa? Yang pertama adalah al-qimah atau yang lain dikenal istilah maisir. Jadi kegemaran orang Arab sebelum Islam itu datang ini berjudi biasa. Pada masa Arab jahiliyah dulu pokoknya segala bentuk-bentuk kemaksiatan itu sudah biasa. Berjudi
di mana-mana, tak ada larangan. Kemudian yang kedua, menegak khamar dan berkumpul-kumpul untuk minum khamar bersama, bangga karenanya serta memahalkan harganya. Jadi pada masyarakat Arab jahiliyah dulu, orang ini bangga terhadap kemaksiatan. Jadi pada kita sekarang ini, kalau kita bangga terhadap kemaksiatan, berarti kita adalah orang-orang seburuk manusia adalah kita. Karena kita akan sangat susah bertobat kalau kita mengumbar-umbar kemaksiatan. Jadi kalau kemaksiatan ini hanya cukup kita dengan Allah yang tahu. Sedangkan Allah saja menyembunyikan aib kita, masa kita mengumbar. Selanjutnya slide 3 ada nikah istibdad. Jadi pada zaman Arab jahiliyah, nikah ini sudah biasa. Bahkan nikah seperti ini yang selalu dilakukan. Jadi kalau pada masa zaman jahiliyah, kalau sesuatu pasangan suami istri ingin anaknya pintar atau cerdas, jelas nasabnya, jadi disuruh istrinya tuh mencari laki-laki yang cerdas, pokoknya yang bagus nasabnya, yang baik akhlaknya. Nah, setelah selesai masa haidnya, kemudian seorang istri itu disuruh pergi menjumpai salah satu pria. Bismillah, tolong bisa didengarkan. Seorang istri itu disuruh untuk menemui seorang laki-laki untuk digaulinya. Sampai pada masanya dia dinyatakan hamil. Jadi begitu nikah istibdad. Mengubur hidup anak perempuan. Nah, jadi pada masa zaman Arab jahiliyah ini, anak perempuan itu termasuk adalah aib yang sangat besar. Pokoknya kalau orang melahirkan keluar anak perempuan, malu dia, merah mukanya. Dijelaskan. Nah, kemudian ini ada dijelaskan dalam surah At-Takwir ayat 8 dan 9, yaitu bila anak-anak perempuan itu ditanya atas salah apa dia dibunuh pada masa hidup pada masa jahiliyah. Kemudian yang kelima, wanita berdandan ketika keluar rumah dengan tujuan menampakkan kecantikannya. Jadi ini tidak terjadi di zaman jahiliyah saja, karena pada zaman sekarang ini sudah sama seperti zaman jahiliyah. Orang-orang wanita keluar berdandan, sedangkan di depan mahramnya bau lasum. Ini terjadi di zaman sekarang. Nampaknya kita itu sudah masuk kembali kepada akhir zaman, jelas. Akhir zaman, tanda-tandanya sudah jelas. Kemudian yang keenam, wanita merdeka menjadi teman dekat laki-laki. Nah, ini juga sudah terjadi pada zaman sekarang ini. Wanita berteman dengan laki-laki, biasa aja. Ngegeng lagi, ngumpul-ngumpul. Itu sudah terjadi. Yang dilarang pada zaman jahiliyah terjadi kembali pada zaman kita yang sekarang. Seharusnya kita bersyukur karena kita sudah lepas dari masa jahiliyah. Kemudian yang ketujuh, menjadi sebagai pelacur. Jadi pada zaman jahiliyah itu, yang ketujuh, menjadikan para budak perempuan sebagai pelacur. Nah, pada zaman Arab jahiliyah dulu, tolong dengarkan sebentar. Ya, Pak. Jadi kalau kalian bicara ini saya jadi gak fokus nih, mau hilang pembelajaran. Jadi yang ketujuh, menjajakan para budak perempuan sebagai pelacur. Pada zaman Arab jahiliyah itu kalau para pelacur itu udah ditandai itu di depan rumahnya ditaruh bendera merah bahwa ini adalah seorang pelacur. Seorang pelacur itu pun biasa aja, bangga. Berapapun orang yang datang ke rumahnya, dia terima tuh, dikasih upah. Pada zaman kita sekarang ini udah kayak gitu kok, perasaan kayak gitu. Enggak ada. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Kami masih main-main, Pak. Main-main. Nah, pada zaman sekarang ini pun sudah tampak seperti itu ya. Banyak kita lihat di berita-berita.
Bahkan anak Menkaret pun banyak yang sudah di luar batas. Kemudian yang keempat, fanatisme pada golongan. Ikut-ikut dia, golongannya ikut-ikut. Yang terakhir, saling menyerang dan memerangi satu sama lain untuk merebut atau merampas harta. Nah, ini menjadi adat istiadat Arab jahiliyah, yaitu berperang. Pokoknya setiap hari berperang. Ini adalah suatu kebiasaan. Jadi kalau nggak berperang, nggak enak dia rasanya. Kayak ada yang kurang. Pokoknya setiap hari harus berperang. Jadi pada masa saat itu orang Arab ini tidak merasa nyaman karena selalu harus berperang, dirampas hartanya. Di mana orang Arab jahiliyah ini merasa nyaman? Karena yaitu ada di bulan-bulan, suatu bulan yang diharapkan untuk berperang. Nah, disitulah baru masyarakat Arab jahiliyah ini merasa tenang. Kalau enggak, tenang. Materinya cukup sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Materi kita sudah habis sampai di sini. Apakah ada yang ingin bertanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada ingin dipertanyakan, belajar. Kenapa masyarakat jahiliyah menyembah patung, Pak? Dan alasannya apa? Kenapa masyarakat jahiliyah itu menyembah patung? Nah, karena mereka tidak memiliki pengetahuan, bodoh. Karena pada masa itu orang ahli filsafat itu tidak ada. Bahkan satupun tidak ada orang ahli filsafat pada masa Arab jahiliyah. Yang ada pada masa itu hanya ahli syair dan ahli hikmah. Jadi ahli syair dan ahli hikmah ini dia ada baiknya. Karena kenapa? Mencegah dia perbuatan tercela tersebut. Tapi bukan menyembah patung. Menyembah misalnya perperangan, perbuatan maksiat seperti khamar, berjudi tadi. Itu ahli hikmah dan ahli syair. Hanya itu yang dihimbau. Ahli filsafat tidak ada. Jadi orang ini tidak mengerti dia apa yang harus disembah. Tidak ada yang mengetahui yang mana hak Allah dan yang mana hak manusia. Jadi suka-suka mereka. Apa yang ditanya, perasaannya bukan manfaat. Yang besar-besarkannya adalah berhala. Namanya, ada yang kalian tahu? Berhala mereka yang nomor satu, yang dianggapnya sebagai dewa. Ubal namanya. Ubal itulah. Ubal. Itu nama berhala yang paling besar. Itu dianggapnya dewa. Pokoknya itu sebab-sebabnya. Padahal berhala itu yang membuat adalah manusia sendiri. Padahal mereka yang membuat. Kenapa mereka memesankan tersebut? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Tidak ada. Kalau nggak ada yang ingin bertanya, kita akan tutup pembelajaran. Sebelum tutup pembelajaran, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita, jadi dapat menjadi teguran ataupun menjadi contoh apa yang harus kita ambil dan apa yang harus kita hindari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dari sini masuk lagi sama ibu yang lainnya. Ya, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.